Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Agak pilek. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, atas waktu luangnya, ya, telah mengikuti kajian-kajian di sini, ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, aduh, pilek, link kajiannya ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong, apalagi diadu-adu terus diunggah ulang. Jangan, aku tidak kasih izin yang demikian. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga. Dan harapanku semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi kalian semua yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, ya. Insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi, dibarokahi, dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya terpilek-pilek juga. Semoga bisa hilang karena kopi. Karena khasiat kopi dari Allah menghilangkan pilek. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kajian kita kali ini masuk seri yang kedua, ya. Seri yang kedua, ya. Mana nih lapnya ini? Ya udahlah, pakai ini aja. Seri yang kedua. Kemarin seri pertama telah kita lalui, ya. Jadi kenapa ayat ini aku tampilkan, ya? Ayat ini begitu familiar di tangan teman-teman Kristen Tritunggal, ya. Ingat, Kristen Tritunggal, ya, bukan Kristen yang lain. Ayat ini menjadi begitu favorit, menjadi diidam-idamkan untuk mendukung dogma yang terlanjur mereka telan, ya. Jadi itulah fungsinya kita beragama, itu juga harus pakai otak, ya. Meskipun nanti ada hal-hal yang melampaui otak, ya. Kalau aku jelaskan kemarin tuh tentang kerangka berpikir akademis itu ada yang irasional, rasional, dan transrasional. Lah, agama itu tidak boleh memasuki wilayah yang irasional. Irasional itu tidak masuk akal. Dia hanya boleh memasuki dua wilayah, rasional dan transrasional. Tentang ruh, tentang surga, tentang neraka, tentang jiwa. Itu metafisik yang ketika kita bahas apa kemarin, kehidupan setelah mati itu, ya, kiamah itu kan kita singgung ada
pemahaman yang disebut dengan fisikalisme itu. Ya, orang-orang fisika nggak mampu menyentuh hal-hal yang metafisik. Ya, nggak mampu. Ya, itu juga harus dipertimbangkan. Ada hal-hal yang metafisik yang tidak berbicara fisik. Itu kalau aku bilang tuh kawasan 1 dibagi 0. Ya, ini kan seret kalau ditanya itu berapa, tak terhingga. Padahal bukan tak terhingga, lu nggak tahu karena otak lu nggak sampai ke sana. Ya, tapi hati-hati jangan terjebak sama yang tidak masuk otak sama melampaui otak. Tritunggal itu tidak masuk otak, bukan melampaui otak. Karena apa? Proof-nya nggak ada, buktinya nggak bisa dibuktikan. Ya, nggak bisa dibuktikan. Itulah gunanya otak. Memang kalau otak nggak bekerja, ya dogma masuk. Ketika dogma masuk, dia tidak alkitabiah. Maka dia perlu pembelaan sehingga seolah-olah Yesus mengajarkan Tritunggal, seolah-olah itu alkitabiah. Padahal sampai mampus dicari nggak alkitabiah. Nggak ada. Nah, untuk mendukung dogma yang terlanjur tertelan, ayat ini menjadi favorit. Gitu loh. Setelah Yohanes 1 pasal 1 kita selesaikan dengan idaman, tahu idaman, indah, damai dan aman. Sekarang kita merujuk ke ayat-ayat ini ya. Jadi kita akan diskusikan ayat-ayat yang itu dianggap oleh mereka itu mendukung dogma mereka. Ini loh Tritunggal gitu. Oke, mumpung aku belum lupa. Tadi malam aku tak pikir ini kok tumben anak ini telepon gue gitu ya. Gue sudah berangkat mau tidur itu kira-kira jam berapa itu ya. Si Gurem Enrukem, gue pikir sih ini mau ngirim paket nasi Padang mungkin. Karena dia suka, hobi gue itu makan masakan Padang ya. Ditelepon nggak, tumben-tumben amat telepon ada apa gitu. Setelah itu dia telepon dan gue angkat. Gue dapat informasi dari dia. Ternyata kajian kita yang ketahuan tuh, yang nggak ketahuan ya nggak ngerti. Tentang kenapa Israel itu menolak Yesus sebagai Mesias. Itu didiskusikan di salah satu channel Kristen, ya, dan itu rame, ya, rame. jadi materi-materi kajian kita menjadi perhatian mereka, gitu. Gue dengar itu, gue sih nggak sempet nonton karena gue males juga sih ngapain ya terserah aja gitu. Dan semoga itu memberikan pencerahan sama mereka yang masih pagan ya. Kalaupun mereka nggak tercerahkan minimal tahu ada sanggahannya gitu. Ya. Pertama gue ya sudah lelah, gue ngantuk jadi gue nggak nonton secara seksama dan dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya. Enggak. Sudah gitu gue nonton ya sudah sekilas dan gue tidur gitu. Gue tinggal pesen sama Gurem Enrukem, lu aja yang lihat nanti gue kasih kesimpulannya apa. Cuman gue sempat dengar ada yang laki itu head speak ke gue ya. Maki-maki gue pakai bahasa Jawa. Berarti dia ngerti ngomong Jawa itu. Ya, seharusnya kan ya dijawab saja kajian gue itu. Karena kan ketika momoy ini suka gigit-gigit kalau nggak diangkat ya. Dia minta diangkat ya. Di kajian itu kan gue sempat singgung Tritunggal itu, Yesus kapan Yesus ajarkan Tritunggal? Ya. Lah kalau dia punya data mbok ya ditunjukkan ayat ini. Ya. Surat ini, ayat ini dari Markus kek, dari Petrus kek, dari siapa kek, Matius, Yohanes. Tunjukkan saja, ngapain kok terus marah-marah pakai ngomong Jawa. Aku terus kayak, loh berarti dia bisa ngomong Jawa. Itu ditonton orang banyak sepertinya. Ya, channelnya apa gitu, Gurem Enrukem yang tahu. Dan sampai sekarang Gurem Enrukem belum kasih laporan ke gue. Ya. Intinya kajian-kajian kita itu menjadi perhatian mereka. Ya nggak apa-apa, gue terserah saja. Ya, cuman kan gue senyum aja. Ngapain juga lu nyerang gue, head speak gue gitu. Mbok ya
Lu punya data, lu tunjukkan. Ini loh Yesus ngajarkan Tritunggal. Ini loh Tritunggal di dalam Injil gitu loh. Kalau memang itu benar mesti gue terima lah. Tapi kan nggak ada. Makanya nggak benar. Seperti ini benar nggak ini? Bahwa ini menjelaskan Tritunggal. Enggak, gue sudah jelaskan. Ini menjelaskan kesaksian. Kurang jelas apa ayat seperti ini? Kesaksian. Kesaksian. Mana tadi? Nih, kesaksian. Gue kalau jelaskan Al-Quran, jelaskan Injil, mesti gue tulis. Jadi secara akademis dia bisa dipertanggungjawabkan. Sama nggak ini yang gue tulis apa gue tulis ngawur? Lu bisa baca di Injil lu. Ya, nggak ada Tritunggal itu, omong kosong. Kalau berbicara akademis seperti itu. Cuman dalam aplikasi gue tetap hormati, gitu loh. Gak usah khawatir, jangankan Tritunggal, mau 1000 tunggal pun kalau itu iman lu, gue hormati. Tapi kan harus beda, kita berbicara dalam ranah akademis atau ranah sosialis. Sosialis itu aplikasi, sudah aplikasi dia, sudah aplikatif, ya, sudah dilaksanakan, sudah dilakukan, ya itu menjadi kelakuan mereka, ya kita harus hormati. Prinsip gue begitu, kalau dia sudah masuk ke ranah sosial apapun, adanya itu harus kita hormati. Ya sudah mereka begitu. Tapi kalau dalam dunia akademis ya harus dipertengkarkan. Ya gue ngomong tidak ada Tritunggalan itu. Semua para nabi itu mengajarkan Allah yang tunggal. Ngamuk-ngamuk mereka pakai bahasa Jawa. Ya, oke. Di sini pun begitu. Ya, nggak ada. Ini yang bisa disimpulkan bahwa ini mendukung Tritunggal, nggak ada. Ini tentang kesaksian. Ya, tentang kesaksian. Nah, gue kan ngomong, ya, ini sementara di seri 1 gue terima. Rangkaian begini nih gue terima. Sekarang kita melakukan kritik teks. Ya. Di seri 1 saja dia sudah tertolak karena ini menjelaskan kesaksian, bukan konsep teos. Ya, oke. Ini menjadi ayat andalan Tritunggal di antara ayat-ayat yang lain. Ya. Oke, sebelum kita melakukan kritik teks, aku akan baca dulu komen yang masuk ya sebagai bentuk penghormatanku untuk kalian ya, semuanya. Sebelumnya aku ingatkan ya bagaimana dahsyatnya Al-Quran ya, dahsyat banget nih Al-Quran ya. Di mana ya? Di sinilah ya. Quran surat 2 supaya praktis saja ya. Surat 2 atau surat Al-Baqarah ayatnya itu 79. Nih ya. Apa katanya? Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Kemudian berkata ini dari Allah. Ya, untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Sudah diingatkan. Jangan memanipulasi tulisan tangan makhluk dibilang ini firman, ini tulisan tangan dari Allah. Padahal tangan dia sendiri. Abad 6 masuk ke 7 sudah diingatkan. Ya. Supaya tobat, jangan nulis ini firman, ini kitab suci. Orang itu bukan kitab suci. Itu tulisan tangan lu. Lu kebelet, perlu data, perlu dukungan untuk dogma lu tulis-tulis. Terus lu ngomong ini firman. Sudah diingatkan dengan jelas oleh Al-Quran ya, bagaimana dahsyatnya Al-Quran itu mengingatkan. Kau ulangi lagi, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka kemudian berkata ini dari Allah ya, untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. 3 kali celaka sampean ya, diulang-ulang. Celaka pertama, celaka kedua, celaka ketiga. Artinya nggak main-main.
Apakah itu ada di Al-Quran saja? Enggak, di perjanjian terakhir ada, di perjanjian lama juga ada. Nanti di perjanjian baru juga ada itu, diperingatkan. Jangan menambah dan mengurangi firman. Tapi dasar bandel. Orang dogma itu yang bikin Tertullian kok kamu bela-belain. Kamu itu nanti mati, yang bertanggung jawab kamu atas dirimu, bukan Tertullian. Ngapain kamu ikuti Tertullian? Ikuti itu Alkitab. Ini loh. Alkitab ini ikuti supaya kamu selamat. Hidup sekali kok beragama digadaikan sama Tertullian. Tertullian itu kan bermain filsafat. Gitu. Ya. Jelaskan ajakan gue back to the Bible, bukan back to the philosophy. Ya. Oke, supaya gampang ya, aku akan lanjutkan ya. Jadi jangan ini lagi, jangan cocokologi lagi, karena ada 3, ada Bapa, Firman, Roh Kudus. Oh itu Tritunggal dari kesaksian, bukan Tritunggal. Oke ya, sekarang aku baca dulu komen yang masuk sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian semuanya ya. Sudah diingatkan oleh Al-Quran, jangan nambah-nambahi, jangan ngurang-ngurangi ayat ya. Oke, pertama komentar yang masuk dari Kang Nurkolis ya. Alhamdulillah Brebes hadir. Sorry. Banyak juga ini ya. Gak apa-apa, kita baca satu demi satu, lama-lama kan habis. Yang penting telaten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dari Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra untukmu, saudaraku yang ada di Brebes. Selanjutnya Kang Usman Khan atau Lai kita Lai lagi ya. Alhamdulillah Dubai hadir Gus. Izin mengikuti kajiannya guru. Dubai masih cukup panas 52 derajat Celcius. Nggak usah pakai baju. Semoga guru kami bersama keluarga selalu sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Doa yang sama juga untuk mulaiku yang ada di barat tengah sana ya. Salam Isra, Islam rasional from Usman Saragi, Dubai, UAE. Mau lihat godang Tuhan sudah ya teh. Semoga tetap dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung ya. Ini saudara kita yang jauh di tanah rantau. Berikutnya Kang Wicak Nudianto. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah nyimak Gus, semoga Gus Putih selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salam Isra dari Jember. Oke, terima kasih atas piro iki 3 hati merahnya ya. Kita lanjutkan Kang Rasmin Asman. Alhamdulillah Makassar hadir lagi Tuan Guru. Beberapa episode tetap mengejar keterlambatan walaupun tanpa komen ya. Sehat selalu bersama keluarga tercinta JM. Doa yang bersama juga untukmu ya, semoga sehat selalu. Amin, amin. Salam Isra, Islam rasional. Kemudian Jian Reksa, ini dari Samarinda ya. Kaltim hadir, anti skip, anti download. Salam Isra untuk semuanya. Oke, salam Isra juga untukmu. Ya, ini selalu always dan tidak pernah never. Kemudian Gispati, ya soleha kita. Alhamdulillah nyimak Tuan Guru, salam Isra dari Palu. Oke, salam Isra juga ya untuk saudaraku yang ada di Palu. Beberapa waktu lalu itu aku baca berita ada kebaktian di gereja. Begitu
ada gempa itu jamaahnya teriaknya Allahu Akbar ya. Ada yang punya data itu. Bagus itu ya. Sampai pengkhotbahnya kata orang Jawa ketenggengan. Ya, kaget loh. Kok Allahu Akbar gitu. Ya, ya. Bukan Tuhan Yesus lindungilah kami, nggak begitu. Tapi Allahu Akbar gitu pada keluar semua. Itu namanya bahasa psikologis, itu kejujuran. Ya. Sesuatu yang spontanitas itu jujur, tidak by design. Itu lahir dari hati nurani bahwa mereka tahu Allah itulah yang berhak untuk menerima sesembahan, bukan yang lain. Ya, itu kan nggak by design, itu kan kita nggak tahu kapan gempa datang. Di Jawa Tengah nggak, Jogja atau gimana itu, sedang khotbah tiba-tiba goyang-goyang terus mereka semua teriak Allah Akbar. Ya, itulah kejujuran nurani seperti itu. Ya, maka kembali saja ke ajaran para nabi bahwa Allah itu tunggal, ya, bukan tritunggal. Yesus itu bukan Allah, Roh Kudus juga bukan Allah. Ya, oke, mumpung ingat aku. Tapi datanya nggak punya. Kalau kan punya data boleh dibagi, kirim lewat WA. Ya. Kemudian Ardan Hanusya hadir Gus walaupun telat, monggo silakan. Bonapeti ini apa ini? Waduh. Bonapeti. Yesus Kristus adalah Allah YHWH yang bergelarkan Tuhan dan Mesias. Ngomong apa kui Bonapeti? Di mana Yesus Kristus mengaku YHWH? Kamu ketemu Yahudi bisa bocor kepalamu kena apa? M16. Mereka nggak pakai AK-47, mereka pakainya M16. Bangun tidur itu jangan terlambat ya. Itu coba kamu ikuti channelnya para rabi itu ya. Nggak ada ceritanya Yesus kok YHWH, kamu itu ya goblok juga. Jadi yang kamu sampaikan ini, ayat-ayat yang kamu nukil ini, kamu pahami apa enggak? Ya, sampaikan aja satu ayat Yesus itu YHWH gitu, ada enggak gitu loh, nggak usah begini. Ini kan pasal karet ini. Kalau kita ingat zaman dulu ada undang-undang Supersip, apa saja bisa dihajar pakai undang-undang itu. Itu namanya pasal karet, undang-undang karet. Sama dengan ini. Wahyu 19:6, Wahyu 1:17, Wahyu 2:26. Ada lagi Keluaran, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Memangnya aku itu Yesus? Orang itu masih di perjanjian lama. Nggak ada ceritanya Yesus itu YHWH, itu nggak ada ceritanya. Lu ngimpi ya Pak. Ya. Sekali-sekali punya duit jalan-jalan ke Yerusalem sana. Ngobrol dari hati ke hati. Sorry, sewa travel. Ngobrol sama orang Yahudi. Kemarin kan gue sempat nukil pendapat teman-teman Yahudi kita. Apa mereka bilang? Gue sih nggak urusan mau 3 dalam 1, mau 1000 dalam 1. Bagi kami 1 ya 1, nggak 1 3. Itu loh. Ya. Ngobrol. Ya, supaya kamu tahu. Kalau ayat-ayat gini ya ini sudah sejak awal mula aku sudah baca. Gitu loh. Jadi tapi ya nggak apa-apa, itu teman-teman sudah komentari. Ya. Gitu ya, siapa ini? Bonapeti ya. Kamu kalau punya duit coba traveling ke Israel sana ya. Kamu tanya baik-baik, nggak apa-apa kalau tanya baik-baik ya. Tapi jangan kamu klaim YHWH itu Yesus, nanti bisa pulang tinggal nama kamu. Tanya yang baik-baik gitu. Apakah Yesus itu YHWH menurut Anda gitu. Ya. Kalau pasal-pasal yang kamu sampaikan itu pasal karet gitu. Aku sudah baca itu semua. Ya. Selanjutnya Rio Aka ya, Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih. Rini XD. Ini Rini Satriani ini. Demak hadir Gus. Oke, terima kasih soleha kita Rini. Anaknya juragan bawang merah. Duitnya banyak. Nggak kan sekarang berapa ya sekarang? Harga bawang merah melangit di sini.
Ya. Hari ini kan anaknya juragan bawang merah, ini duitnya banyak. Biar cepat naik haji dia. Ya. Oke Rini, terima kasih Rini Satriani ya. Kita lanjutkan ke Bandung, ada Kang Sahran Kipari menyimak setelah 25 menit tayang. Oke, terima kasih. Sudah ramai favor dan komen. Iya, itu si Bon aja mendapatkan 29 balasan. Nggak sempat baca aku ya, yang di dalam tuh apa isinya ya. Tapi nanti kalau ada waktu coba tak baca diskusinya apa. Kang Juanto, assalamualaikum, waalaikumsalam, izin kun ngajiku, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Ini Agus Antoro, assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Bener banget kata Al-Quran, orang kafir itu adalah orang-orang yang merugi karena mau beli 3 dapatnya cuman. Jadi ingat siapa itu pendeta siapa yang dia menolak Tritunggal itu. Seperti teori Bayem, beli Bayem, kan orang kalau beli Bayem itu kan diikat-ikat di tukang sayur. Beli 3 dapat 1 atau siapa itu pendeta siapa itu. Oke, terima kasih Agus Antoro, waalaikumsalam ya. Salam Isra juga untukmu. Dinar Diansa, dari mana Dinar Diansa? Engkau hadir pertama nih Gus. Oke, semoga betah ya ngaji di sini. Tuliskan kamu dari mana ya, dilihat aja dulu bagaimana kajian-kajiannya ya. Banyak tanya sama senior yang di sini supaya nanti nggak salah mensikapinya, tidak gagal paham ya. Terima kasih untuk, nggak tahu cewek apa cowok ini, Dianar Diansa ya. Selamat datang di channel ini dan semoga betah ngaji bersama teman-teman. Kita lanjutkan Kang Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Nampaknya dogma Tritunggal pelan-pelan mulai ditinggalkan dan mulai hijrah ke Oneness. Iya. Karena apa? Seperti aku bilang tadi, orang kalau akalnya jalan nggak mau nerima itu. Karena dia bukannya melampaui akal, tapi tidak masuk akal. Akhirnya masuk ke Oneness. Gitu loh ya. Kalau saya sarankan mending hijrah ke Islam, pasti masuk jannah surga salam Isra. Oke, salam yang bagus. Ya. Tapi ya terserah mereka, karena kan la ikra apiddin ya. Dan ini juga kan yang disampaikan Kang Wahyu Junaidi, kalau saya sarankan, bukan kalau saya paksa, karena nggak boleh paksa memaksa dalam iman. Ya. Oke, Kang Wahyu Junaidi, matur thank you, terima kasih. Nuwus. Kemudian Laskar Gua Selarong, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aljus hadir keempat. Oke, mantap Aljus ya. Oskis. Misalnya dalam naskah Vulgata surat 1 Yohanes 5, 7-8 tertulis sebagai berikut. Quid tres san qui testimonium dan spirites et aqua et soanger et tres unam san. Ya, ini yang Vulgata ya, bukan Septuagint ya. Sebab ada 3 yang menjadi saksi, roh, air, dan darah, serta ketiganya adalah 1. Jadi jelas bahwa naskah yang terdahulu pun tidak ada tentang Trinitas di dalam 1 Yohanes 5, 7-8. Yaitu masalahnya kita ngomong sama orang yang sudah mabuk dogma, jadi sulit, jadi kita harus sabar, Oskis. Ya. Mabuk dogma. Kang Hermas Edison, asah otak. Mantap. Ya. Siapa ini? Sip by Crosset, terima kasih ya. Panjang sekali, kita harus berbagi waktu ya. Siapa ini? Sardan, wek. Apa ini maksudnya? Salam waras wajib rasional dan firman itu ilahi. Bagi orang waras, ilahi adalah sifat sang pencipta. Ya. Dan Sardan, goblokmu nggak bisa hilang. Mukjizat itu juga ilahi. Yang ilahi itu belum tentu Allah. Tapi benar, ilahi itu sifatnya sang pencipta. Tapi tidak semua yang mempunyai kemampuan ilahi itu pencipta. Dia punya kemampuan ilahi karena diberi, itu blok. Kue kakek nyocot, goblok.
Pahami kalimat gue. Ya. Ilahi itu adalah sifat Sang Pencipta. Yes. Tapi para nabi itu juga punya kemampuan ilahi seperti mukjizat. Kenapa? Karena diberi. Yesus kan bilang, telah diberikan kepadaku semua kuasa di langit dan di bumi. Kalau nggak diberi, modar ora iso. Ya, kamu belajar Alkitab yang benar supaya otak goblokmu itu bisa gena, gitu. Ya. Heber si Hombing. Menurutmu, oh ini lai kita ini, sian dia do, ini dia do jabumu lai si Hombing, dokon matu awate, sian dia do, sian Porsea, Balige, Jakarta, dan Boto do, sian dia, dokon mah, ini dia jabumu ate. Maybe sometime kita bisa ngobrol di lapo tua. Apa kata si Hombing ini? Menurutmu Anda pintar tetapi Anda seolah-olah mengharamkan dogma. Bukankah dogma itu hampir sama dengan penafsiran Quran surat 2 ayat 163? Dalam bahasa Indonesia, dan Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat ini menurut saudara perkataan siapa? Ini maksudnya tanya-tanya ke gue apa tanya ke siapa lu itu? Kan gue sudah ngomong. Al-Quran itu ya perkataan siapa? Ya perkataannya Allah. Al-Quran itu 6.236 ayat itu perkataannya Allah. Kalau dia bukan perkataannya Allah, dia bukan firman. Nah, nanti dalam perkataan itu bisa saja Allah itu mengatakan perkataannya orang, tapi disampaikan ke kita sebagai pembelajar, misalkan peristiwa tentang Lut, ya. Nabi Lut itu kalau di Al-Quran itu kan lihat itu kan dia memperingatkan istrinya, ya kalau dalam kajian perjanjian lama itu terus nanti jadi tiang garam kan. Sama istrinya juga kan nggak terselamatkan tuh di Al-Quran. Nah, terus lu tanya ini perkataan siapa? Ya itu perkataannya Lut sama istrinya, tapi disampaikan ke Kanjeng Nabi itu Allah yang mengatakan, jadi dia berubah firman gitu loh. Ibu tahu dolah ya? Aduh, terima kasih si Hombing ya. Mau teh godang Tuhan munasudia teh. Banyak-banyaklah belajar Alkitab supaya kau tidak lagi jadi pagan ya. Kita hidup sekali kok, taat sama Alkitab. Tidak ada Allah kecuali YHWH itu, ya. Oke, mau teh godang Tuhan munasudia. Kalau penafsiran itu bukan dogma lah ya. Aku sudah lihat video gue atau tanya senior di sini, aku sudah jelaskan penafsiran. Nanti kalau kamu ketemu mufasirin, nah itu tukang tafsir, gitu loh. Tukang tafsir itu namanya mufasirin, pekerjaannya menafsir. Nanti kalau pakar hadis, pakar fikih itu namanya fuqaha, gitu loh. Orang yang kerjaannya bernaung dalam habitat fikih disebut fuqaha. Orang yang bernaung dalam habitat tafsir menafsir namanya mufasirin, gitulah. Ya, nah, tafsir itu bukan dogma. Ya lain misalkan gini lah ya. Aku kasih contoh apa ya supaya otakmu gampang nerima ini. Nah, gini aja. Yesus kan bilang tuh di Matius. Ya, Yesus bilang gini. Tidak patut ya memberikan roti yang itu disediakan untuk anak-anak lalu mengambilnya, melemparkannya kepada anjing. Nah, itulah tafsirkan. Silakan tafsirkan. Yang dimaksud roti itu apa, yang dimaksud anak-anak itu siapa, yang dimaksud anjing itu siapa. Ini kan dari surat Matius. Itu aku ada si tafsir perjanjian
baru, cuman repot karena tebel ngambilnya sulit ya. Itu silakan Lai Xiaoming silakan tafsirkan. Nah, tafsir itu artinya penjelasan gitu loh. Dan itu tidak absolut, tuh relatif. Lah orang sih ya terserah mau nerima enggak, mau nolak juga enggak, ya enggak masalah. Makanya mufasirin tuh banyak ada Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, Jalalain. Sopo meneh. Kalau kita punya Dr. Quraisy Shihab, itu mufasirin. Nanti ada yang kontemporer tafsirannya, ada yang lama-lama gitu. Itu bukan dogma. Itu penafsiran, menjelaskan. Dan itu relatif. Karena nanti penafsir akan menafsirkan sesuai dengan kehidupannya sendiri-sendiri. Jadi relatif gitu. Nah, silakan tafsirkan ayat tadi itu yang Yesus berkata bahwa tidak patut atau tidak baik mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Itu maksudnya Yesus itu apa? Ya. Roti itu apa? Anak-anak itu siapa yang dimaksud? Anjing itu siapa yang dimaksud? Nah, ketika Lai Xiaoming bikin tafsir, itu sifatnya memperjelas menurut sudut pandang Lai. Bukan dogma. Kalau dogma itu kan ada aturan main begini. Misalkan Allah itu Tritunggal. Nah, itu didogmakan. Diajarkan pilihannya, lu jangan nggak usah mikir. Lu mau terima, nggak mau tolak. Karena kalau lu mikir jelas nggak bisa dipikir orang dogma kok. Dogma itu rata-rata, ya bukan rata-rata sih. Dogma itu mesti nggak rasional. Gitu loh. Makanya disebut doktrin Tritunggal. Doktrin, dogmatika, dogmatis, itu kalau kita ngaji di kajian-kajian pondok pesantren itu namanya itu kata-kata itu berupa tasrif. Nah, ini lain tasrif nggak tahu juga. Satu jadar, satu akar kata. Dogmatika, dogma, doktrin, dogmatis, itu satu jadar. Seperti tauhid sama ahad, itu satu jadar. Tapi lain nggak tahu itu satu jadar itu apa. Sudah, tapi intinya begitulah ya. Penafsiran itu penjelas saja dan sifatnya relatif, bukan dogma. Ya. Semoga bisa diterima untuk laiku ya, sehat selalu Lai Xiaoming. San dia dokon mah tuh awat ya. Unang maila do. Ya. Davin Martin. Pak Subandi, saya mau tanya, kenapa hanya melalui Yesus yang menjadi perantara penciptaan Allah? Kenapa Muhammad tidak? Aduh, ini nggak tahu, aku harus buka. Biasanya aku buka yang di dalam itu kadang-kadang terbuka, kadang-kadang enggak. Ini nggak tahu teman-teman sudah jelaskan belum? Karena itu aku sudah jelaskan di ayat bukan di ayat, di video-video yang lalu sudah. Ya, apa ini jawabannya anak-anak ini? Ya, terlalu panjang nggak sempet aku bacanya. Gini Martin ya. Dalam konsep, kalau kamu nanti bisa banyak tanya itu sama teman Kristen Tauhid ya. Penciptaan itu melalui, bukan oleh Yesus. Jadi melalui Yesus Allah menciptakan segala satunya. Kalau begitu berarti kan seperti yang dikatakan, gue ini pakai kerangka Bible ya. Yang dikatakan di Kolose itu sama nanti di Wahyu, Yesus itu kan ciptaan mula-mula. Makanya dia bukan Allah karena dia ciptaan gitu loh. Ya. Cuman kan bebal kasih tahu dablek goblok. Orang makhluk kok dibilang Allah. Yesus itu ciptaan mula-mula. Kenapa dikatakan mula-mula? Karena segala sesuatu itu diciptakan Allah ya melalui Yesus. Ya kalau nggak ada Yesus belum diciptakan sama Allah. Bukan Allah nggak bisa menciptakan tanpa Yesus, ya bisa saja. Orang dia maha bisa kok. Cuman maunya Allah begitu. Kalau kita pakai kerangka berpikir Alkitab. Gue kan nggak boleh mengintervensi Alkitab dengan Al-Quran atau Al-Quran dengan Alkitab, kan nggak boleh. Harus gue jelaskan sudut pandang Alkitab seperti itu. Ya.
pahami dulu bahwa itu videonya ada tanya sama seniormu, coba nanti tanya ya. Udah gue jelasin itu. Ya. Terus sudut pandang Islam juga ada yang seperti itu. Kan di Mazmur atau apa? Ketika Bapa mempersiapkan kaki langit, aku ada di sana menjadi anak kesayangannya. Itu kan ada di Mazmur. Ini kamu cari, lihat di sana. Ya. Di kalangan Islam juga ada yang kerangka berpikir seperti itu, tapi tidak mainstream. Itu di kelompok, dia disebut Torikoh, tidak mau di kelompok. Jadi begini, la haula. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan segala ini, langit dan bumi dan segala isinya. Jadi penciptaan segala sesuatu dan isinya itu lewat nur yang namanya Nur Muhammad. Makanya mereka kalau bersolawat itu, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Begitu. Sama. Jadi di Islam juga sama, tapi tidak mainstream. Itu ada di kelompok. Mereka tidak mau disebut Torikoh, tapi cukup terkenal kelompoknya. Jadi kalau di Kristen juga ada, cuman di Kristen itu melalui Yesus, kalau di Islam melalui Kanjeng Nabi Muhammad gitu, ya. Ini aku hanya menjelaskan loh ya, menjelaskan versi Islam, versi Kristen begitu. Oke, terima kasih untuk Dapin Martin, semoga bisa dipahami ya. Jadi bukan Muhammad tidak, iya, cuman tidak mainstream. Gimana lagi ini? User ayam berkokok 3 kali disangkal kok bisa disamakan dengan 3 oknum Bapak, Putra dan Roh Kudus. Apa hubungannya ya kalau Yesus pernah disangkal Pilatus? Ini kan kata-kata si Anu kemarin, siapa? Ada teman cocokologi ini karena 3, Bapak 3 dan 1. Terus sama Guru Enrikon, ini kan nih cocokologi dibalas dia. Ya kalau gitu silakan saja ayam berkokok gitu kan, nanti 3 kali penyangkalan itu jadikan alasan sekalian gitu loh. Awalnya di sana dialognya ya. Oke. Ini ada yang menarik ya. Sebelum aku masuk, nanti waktunya cukup nggak? Sudah 42 menit. Coba aku mau tahu kerangka berpikir yang diajukan oleh Gurem and Rukem. Nah, ini menarik ini ya. Gini. Nanti kalian bisa hunting ya. Di dalam Kodeks Sinaiticus, kan kodeks itu ada Sinaiticus, ada Vaticanus ya. Terus apalagi ada satu lagi ya. Sinaiticus, Vaticanus, satu lagi apa gitu ya. 1 Yohanes 5:7 hanya tertulis karena mereka yang bersaksi ada 3 ya. Yohanes 5:8 hanya tertulis roh dan air dan darah dan ketiganya adalah 1 ya. Kalimat dalam kurung adalah ayat sisipan. Sudah dijelaskan di sini. Di dalam sorga Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah 1 dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Itu disisipkan. Ini bagus ini. Linknya mungkin Guru Menrukun bisa kasih link Kodeks Sinaiticus ya. Itu enggak ada. Ya. Makanya gue ingatkan di Quran surat 279 sudah diingatkan. Mereka menulis atas tangannya sendiri lalu bilang ini dari Allah. Oh, Allah nggak pernah ngajari begitu kok. Tulisannya sendiri dibilang ini dari Allah. Sudah diingatkan lewat Quran surat 279. Di perjanjian lama juga begitu, jangan menambahi mengurangi firman. Nanti di perjanjian baru di Wahyu juga ada begitu, jangan menambahi mengurangi firman, tapi dilanggar. Di mana dilanggarnya kita lihat. Sekarang kita kritik teks ya. Nih, seperti yang Gurem and Rukem bilang. Nanti ikuti itu guidingnya dari Gurem ya ke Kodeks Sinaiticus. Nanti kalau bisa coba lihat di Kodeks Vaticanusnya sekalian. Ya, nih lihat perhatikan. Sebab ada yang memberikan kesaksian, nah selesai dia, ya di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah 1, ya, dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nih,
Yang aku kurung ini seperti yang dikatakan Gurung itu tidak ada, itu sisipan, ditambahi, gitu ya, ditambahi supaya jelas. Ini kemarin sudah aku oret-oret. Nih perhatikan nih, yang merah perhatikan. Ya, setelah kesaksiannya kita diskusikan kemarin, sekarang kita melakukan kritik tag, ya. Nanti siapa tahu ini ditonton lagi, didiskusikan lagi sama teman-teman yang tadi malam nonton video gue, didiskusikan mereka. Ada yang ngamuk-ngamuk juga, pakai ngomong Jawa ngamuk-ngamuknya. Berarti di antara mereka ada yang pandai ngomong Jawa. Ya, oke. Nih ya, nih ya, nih gue ilangin, nih kesaksian ini ya, kesaksian ya. Satu. Kalau di kitab Wahyu, ingat gue, nanti bisa lu cari. Itu sampai disumpahin gini loh. Kalau ada yang berani menambah dan mengurangi semua ancaman dalam kitab ini, biar jatuh ke dia. Sampai sebegitunya. Ya ini kok berani-berani. Ya, kok berani-berani. Nih. Jadi, ini tuh tidak ada. Ini tidak ada ini. Yang gue tanda kurung nih ya. Ini tidak ada. 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 Tuh. Ya, setelah gue cek ya. Di sini ini King James lama loh ini ya. Ini King James lama ini. Di sini nggak dikurung ya. Graito? Graito kemana Graito? Nanti sini Bapak mau tunjukkan ini. Ini King James ya. Lihat ini yang ada tanda merahnya itu tuh. Ini nggak dikurung kan? Sudah jelas. Nomor 78, 1 Yohanes 5:78 ini jelas. Sudah tuh. Sudah. Ah, ini nggak dikurung. Ini Bible King James, lihat ini. Bible lama. Ada orang baca atau anak-anak baca, nggak tahu ceritanya, dikirain itu firman Allah, padahal enggak. Padahal enggak, bukan firman Allah. Tetapi ya ada juga yang fair, dia dikurung. Sebentar gue lihat nih ya, ini Injil gue. 1 Yohanes ya. Mana tadi? 1 Yohanes, waduh nyarinya repot ini. 1 Yohanes. Duh. Ini Filipi. Sebentar. Ini karena nggak ada anunya, jadi sulit nyarinya ini. Di sini ini dikurung. Habis waktu gue. Di sini juga dikurung, masih mending di sini. Ya. Yohanes 1 Yohanes. Sebentar. 1 Yohanes 5. Ini tapi kurungnya nggak nampak ini kurung, tapi dikurung ini. Lihat yang gue kasih gini aja lah. Sangat tipis kurungnya, jadi kalau orang nggak teliti nggak tahu. Di yang ada pensilnya itu kurung. Itu kurung, itu ada garis. Dikurung sampai sini. Sebentar, ini aku aja yang baca gini ya, kalau nggak jadi nggak tahu kok.
Sampai mana ini tadi kurungnya? Sampai ini. Di bumi ini. Sudah kan? Di sini dikurung, di sini juga dikurung. Cuman Injil gue yang ini agak sulit karena nggak ada gininya, sulit nyarinya. Habis waktu nanti nggak ada gininya. Ya. Coba sih 1 Yohanes. Kalau masih ada waktu, ya. Mana tadi, ya. Jadi begitu ya, ada yang dikurung, ada yang tidak. Gue jelaskan nanti kenapa dikurung, kenapa tidak, gitu ya. Aduh. Tuh, coba kamu cari 1 Yohanes. Cari satunya aja ya, 1 Yohanes. Nanti Bapak yang cari. Di sini 1 Yohanes gitu ya. Gue mau jelaskan dari Bapak habis waktu. Di sini nggak dikurung. Ya. Di edisi Indonesia LAI bagus, dia mengurung. Nggak ke sana tuh, dia ke belakang, nggak ke situ. Lihat. Dia ini gue juga, aduh, mana sih urutannya ya? Gue kalau data gue makanya kalau diskusi apa, gue perlu pendamping. Gue minta data ini. Gue minta data, dikasih, gue tempelin kepalanya. 1 Yohanes, surat Yohanes yang pertama itu setelah Petrus. Ini habis waktu gue. Petrus, ini sudah ketemu Petrusnya. Ini. Ini dia. Ini dikurung dia. Yang bawah ya, lihat ini. Pensil gue. Ya, terus kurung atasnya ini. Di surga ini, nih. Ya, terus kita lihat edisi Inggrisnya dia bablas, nggak dikurung. Ini edisi Inggrisnya ini, kan Inggris Indonesia ini. Itu nggak ada kurungnya itu. Jadi lu bisa bayangkan bagaimana orang Inggris tertipu juga sama ini. Ini nggak ada, nggak ada, ya. Maka dari pengamatan gue nih, nanti lu boleh setuju, boleh tidak. Itulah sebagai bukti benar apa kata Bapak dosen I3 itu, bahwa Bible yang sekarang itu khususnya perjanjian baru ya, Injil, Matius, Lukas itu memang setara hadis. Jadi dia levelnya hadis, bukan Al-Quran. Kalau mau compare ya, itu apa, Injil yang sekarang itu jangan dengan Al-Quran tapi dengan hadis. Karena levelnya dia hadis. Ya, ini kan lebih tua nih, ya. Itu nggak dikurung. Nah, setelah mengadakan penelitian ahli-ahli kitab itu ya, ahli-ahli penerjemah itu, ternyata itu tambahan, maka dikurung. Tapi mereka nggak berani menghilangkan. Nanti ada lagi di Yohanes juga begitu kasusnya tentang Yesus mencintai, yang jadi judul lagunya Doel Sumbang itu apa ya? Tentang pelacur itu loh. Itu juga sebetulnya nggak ada di kodek-kodek lama. Tapi tetap aja di situ. Nah, mereka, kehati-hatian mereka nggak mau menghilangkan, tapi cukup memberi kurung. Ya lumayan lah. Itu artinya apa? Berproses. Seperti gini loh, kalau di kerangka berpikir Islam. Dulu kita itu percaya bahwa tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Oh itu hadis. Ternyata setelah diteliti, bukan hadis, itu kata-kata mutiara. Sama dengan ini. Dulu nggak dikurung, dikirain firman di Holy Bible King James Version. Ini kitab lama loh ini. Bahasanya Inggrisnya itu bahasa orang Australia, gue suruh baca ini. Orang Australia bule, gue suruh baca ini nggak sanggup. Karena apa dia bilang? Ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris kuno. Seperti kalau kita baca tulisan-tulisan sastra orang Melayu dulu sebelum kemerdekaan, perjanjian lama itu kan, kesusastraan lama maksud gue, itu bahasanya kan Melayu banget.
Gitu. Sulit kita pahami. Ini juga gini. Artinya ini lebih tua. Artinya apa? Dulu belum ada orang meneliti. Sekarang ada orang meneliti, makanya ini kan lebih kekinian. Nah, dikurung, sayangnya kenapa dikurung? Tapi lumayan lah kok nggak dihapuskan saja. Kalau ini dihapuskan, ya, yang ini ya, ini nggak ada. Mana lilapnya Bapak, Le? Coba kasih air dikit, cepat, ya. Ini nggak ada ini. Mulai tanda kurung ini sampai ini nggak ada. Ini yang diingatkan oleh Al-Quran. Kamu tulis oleh tanganmu sendiri, kamu bilang ini dari Allah. Dari Allah bagaimana? Jadi benar apa katanya Guru Mendukem? Kalau gue hapus jadinya begini. Ini ayat. Ini perlunya gue kenapa selalu nulis di papan tulis. Supaya secara akademis bisa dipertanggungan jawab. Ini nggak ada. Berapa kata itu dalam bentuk narasi yang disisipkan, dipalsukan, disuntikkan. Hanya untuk mendukung dogma. Nggak tahu teman-teman Tritunggal yang melakukan, terus teman-teman yang tauhid yang tunggal kok nggak protes itu. Begini cuma ayat itu. Ya. Sorry ya, sudah lebih. Belum 1 jam kurang 4 menit kok. Nih. Kosong, nggak ada. Ditambahkan, orang kirain itu firman. Untuk apa? Demi sebuah dogma. Lah dogmanya orang kok dibelain, ya lu sendiri bikin dogma untuk lu. Syukur mau orang ikuti dogma lu. Daripada lu ngikuti dogma orang, mending orang ngikuti dogma lu. Orang sama-sama kebelangsak, nggak diajarkan oleh Yesus kok. Maunya dibelain. Ya, jadi ke sini. Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah 1. Selesai. Nggak ada Bapak, Putra, Roh Kudus, tetek bengek. Itu orang ono. Itu ya. Ini aslinya. Makanya kalau kamu nanti diskusi sama teman-teman Tritunggal. Ini menjadi ayat andalan. Kamu pertama sudah bisa menjelaskan. Ya. Ini kesaksian, bos. Bukan menjelaskan konsep teos. Yang pertama. Yang kedua, jangan cocokologi. Dia bisa cocokologi, ya. Jadi gini kerangka kerjanya. Pertama disisipkan dulu diksi-diksi membangun sebuah narasi, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, ya. Baru dicocokologi. Gitu kerangka berpikirnya mereka. Ya, sebab kalau gini saja nggak ada, yang ada cuma roh, air, dan darah, tidak ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Nggak. Ya, jadi berproses. Ya, sekarang kalau kamu pahami ini, kamu menjadi tahu bagaimana kita menjelaskan bahwa 1 Yohanes 5 ya 7 sampai 8 itu sungguh-sungguh tidak bisa, memang tidak menjelaskan tentang Tritunggal. Karena aslinya gimana ya begini ini. Ya, ini aslinya. Jadi sebab ada 3 yang memberi kesaksian, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah 1. Mungkin ada yang tanya, bagaimana Pak ketiganya adalah 1? Iya, aku, istriku, anakku itu 1. 1 apa? 1 rumah. Tapi aku bukan istriku, istriku bukan aku, anakku bukan aku, anakku bukan istri. Semua sendiri-sendiri. Dan relatif terhadap satu sama lain. Otoritasnya tentu di aku karena aku sebagai kepala rumah tangga. Mereka ada di bawah otoritasku. Itu. Ya. Jadi biasanya kalau nggak paham diksi 1 itu sini dijadikan argumentasi aku dan Bapa adalah 1. Padahal nanti di surat lain Yesus ngajak bagaimana supaya semua muridnya juga menjadi 1. Lah kalau 1 itu terus dikatakan Allah, berarti kan 12 murid minus pengkhianat kan gitu katanya Alkitab kan pengkhianat. Berarti 11 murid tambah Yesus 12 tambah Bapa berapa? Coba ya kita hitung.
Iya. Ada Yesus, ya, satu, ya. Nggak tahu dalam Yesus ada ini satu atau satu kesatuan ini. Ada Roh Kudus satu, ya. Ada Bapa satu, ditambah murid 12 minus 1 pengkhianat, maka 11. Udah berapa ini? Ini sudah kita kaji ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iya 4. 14 tunggal. Kalau hanya karena bermodalkan aku dan Bapa adalah satu, terus itu Allah, maka Allahnya menjadi 14 tunggal, bukan Tritunggal. Coba, dahsyat banget kan? Oke. Sementara di seri kedua cukup di sini dulu ya. Nanti di seri ketiga akan kita coba kompilasi bagaimana pendapat para pakar tentang 1 Yohanes 5, 7-8 ini. Oke. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga iman Islammu menjadi sebuah keindahan dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun. Terima kasih.